Terus si kepalanya juga banyak kayak bercak-bercak begitu. Ya udah bekas darah itu ya. Itu yang pertama tahu itu tukang listrik. Jadi ketika tukang bangunan itu lagi renov, tukang listrik pertama tahu, itu apaan itu? Kok kayak kemeja, kayak kebaya gitu. Dibongkar lah. Begitu dibongkar, tulang. Sebenarnya masih banyak loh. Kayak si Cindy itu pernah bikin cewek gue tuh sekarat, koma. Kenapa? Diapain? Jadi gue pernah punya cewek Lampung, udah mau nikah, itu dibikin jatuh dari kamar mandi. Gak enak gue ngomongnya ya, gimana ya? Ngomong aja bebas lo. Begitulah. Apaan nih begitu? Ya, begitulah pokoknya. Bahasa gaulnya enak-enak lah. Iya. Enak-enak lah. Dan dan itu enak-enaknya ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau di manusia sama manusia kan zina kan. Ya mungkin sama setan zina juga kali ya. Nah itu iya bener juga tuh. Zina juga, zinanya sama setan lagi gitu. Rasanya sama. Assalamualaikum brother, ketemu lagi masih di channel Jelajah Malam. Jelajah Malam adalah tempat buat lo yang punya cerita yang seru-seru, baik itu cerita pengalaman mistis, pengalaman tragis, pengalaman horor, atau pengalaman yang menurut lo keren. Bebas di gua mah. Oke, kali ini gua kedatangan seorang tamu yang mungkin lo semua udah sering lihat di channel gua. Beliau punya berbagai macam kisah, dan kisah hari ini kisah yang menurut gua lumayan menarik, menceritakan gimana perjalanan beliau mengenal sosok makhluk dari alam lain tapi berjenis kelamin wanita yang pada akhirnya entah gimana caranya tumbuhlah rasa-rasa itu. Cia, keren kan? Gue juga pengen denger sih ceritanya kayak gimana dari awal sampai akhirnya bisa jadi begitu. Nah, langsung aja kita dengerin langsung dari sang narasumber, Bang Jai. Halo, Bang. Sehat brother? Alhamdulillah. Wah. Bang Jai, nih gue nggak sabar nih. Gue sih udah biasa ya denger playboy di dunia nyata. Iya, ini lu playboy di alam gaib bro. Itu gimana ceritanya bro? Ceritanya sebenarnya nyambung dari kisah yang gue pulang dari Jombang tuh ya. Itu ketika gue balik ke Kemang itu sempet gue tuh lewatnya lewat mimpi awalnya. Lewat mimpi. Jadi di mimpi gue itu gue selalu didatengin cewek pakai gaun merah. Cantik, putih. Mukanya oval. Tapi ketika gue tegesin lagi tuh mukanya selalu kalau bangun tidur gitu suka nggak inget. Oh gitu? Iya. Blur gitu? Iya, jadi mukanya kayak gimana ya tadi gitu. Oke. Nah, nanti besok begitu lagi, berulang lagi, datang lagi. Berulang terus? Oke. Itu awalnya gue nggak tahu kalau ya gue sih manggil dia tuh Cindy. Ada nih sekarang nih. Hadir. Jadi, sorry. Cindy ini nama yang lo berikan sendiri ke dia ya? Iya, Oke. Karena waktu posisi gue ketemu di mimpi itu, setiap gue tanya siapa dia nggak pernah jawab. Gitu. Akhirnya gue punya inisiatif karena Cindy itu dari plesetan candy, karena kan dia merah. Jadi kayak permen lollipop gitu tuh. Akhirnya gue kasih nama Cindy itu. Bisa aja bang playboy. Nah, akhirnya mulai dari nama Cindy itu
dia kayaknya nyaman gitu dipanggil Cindy. Oke. Nyaman dipanggil Cindy. Sampai gue sempet salah satu adik-adikan gue itu sempet bilang begini, pas gue main ke rumahnya ya, Bang Jay ngajak cewek diem-diem aja gitu. Dan itu gue pribadi gue nggak ngeliat, Gitu. tapi adik-adikan gue nih ngeliat. Umur berapa? Adik-adikan gue apa gue nih? Adik-adikan lu? Masih muda. Intinya dia bisa ngeliat, tapi lu nggak bisa ngeliat. Gue nggak bisa ngeliat. Oke. Posisi gini, gue datang ke rumah dia main, jadi si Cindy ini dia ngikutin di belakang ternyata, dan itu tanpa sepengetahuan gue. Nah, mungkin kelihatan kali sama dia, oh ada yang ngikutin nih, cewek baju merah gitu. Ajak kemari dong Bang Jay, gitu. Malu-malu tuh ngumpet mulu di situ, panggil suruh kemari, gitu. Gak mau Bang Jay. Nah mulai dari situ tuh, cakep Bang Jay. Nah itu gue belum ngeliat wujud aslinya si Cindy ya. Si adik-adik gue bilang cakep Bang Jay, boleh ini panggil nggak? Ya udah panggil kalau bisa. Oh dia udah tahu kalau ini sosok bukan manusia. Iya. Oke. Dipanggil, Oke. nggak mau datang. Kayaknya sih lebih, ya gue nggak tahu ya, maksudnya harusnya sih kan emang ada yang bisa dipanggil, ada yang nggak, tergantung si makhluknya. Oke. Nah dia nggak mau dipanggil, sampai dia bilang suruh gua gitu, suruh kemari, tetap gak mau Bang Jay. Karena ini tipikalnya dia yang mengontrol, bukan gue yang mengontrol gitu. Jadi si Cindy ini dia mau nampakin ke gue ini atas kemauan dia sendiri, nggak bisa gue panggil gitu. Dan sampai sekarang pun kadang ya kalau gue panggil suka nggak datang, tapi ntar tiba-tiba ada gitu. Jinak-jinak merpati. Ya, jinak merpati. Kalau kata bahasa manusia atau jinak-jinak merpati kan. Akhirnya sempat inilah, kalau kata orang itu kan jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan kan gitu. Udah ajarin gua begini diajarin lah sama si adik-adikan gua nih. Nih Bang Jay bacain ini wiritin ini gitu kan. Oh dia ternyata bisa juga. Bisa. Oke. Lu ini nih. Oke, gua kerjain besok. Kerjain tuh, set. Itu sekitar tahun 2021, 2022. Itu. Belum lama banget ya? Belum lama banget. Itu, 2002. Jadi 2001, 2002. Dan itu ketika gue panggil, dia ngeresponnya itu pakai timpukan. Timpukan di genteng rumah gua. Kayak kerikil gitu ya? Kotak. Gue pernah tuh. Ntar gue panggil lagi nih, ngelempar lagi dia, kotak gitu. Nah itu dulu di depan rumah gue itu ada pohon mangga gede. Jadi kalau misalnya lagi gue iseng gitu manggil ya kan, nggak mau nih, ntar mangganya jatuh. Itu malam ya, mangganya jatuh. Kalau nggak si suara asbes itu kena geledak gitu, kena buah mangga gitu. Akhirnya, wah nggak bisa nih. Ya kan, gue punya satu amalan yang bisa manggil lewat di bawah alam sadar, lewat alam mimpi gitu. Jadi sebelum tidur gue bacain, mau nggak nih datang? Yaudah, mudah-mudahan nih baca tidur, tetap datang tuh. Tuh begitu datang, masya Allah, cantik dah pokoknya. Iya. Tapi masih cantikan yang yang harap-harap itu. Masih ngarap tuh, masih cantik gitu. Dia mukanya oval, si Cindy ini mukanya oval, kulitnya putih. Jadi kalau dilihat-lihat itu oriental gitu bukan? Iya oriental. Oke. Kayak cewek-cewek. Dia itu si Cindy itu Cina Jawa. Cindy. Lu bisa tahu Cina Jawa dari mana? Karena kan dari nama aslinya. Emang kalau nama sih emang nggak boleh disebut ya. Jadi terus gue taunya tuh ketika pas gue berhadapan langsung sama dia. Jadi di mimpi dia datang nampakin, besokannya datang. Dan itu posisinya di kamar. Di kamar gue lagi tiduran, ada yang untang-untang kaki nih. Beneran lagi ada untang-untang kaki begini. Gue liat merah, jangan-jangan Cindy. Langsung kayak kalau bahasa interest banget gue nih kan. Langsung bangun tuh, pantang gitu. Cantik.
Dan itu paling berapa detik, habis itu hilang, biar. Cantik bro, tetap aja jurik nih. Iya Gila sih. itu. Tapi kan ini apa namanya, ya begitu dah. Iya gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kisahnya tuh gini. Ah. Awalnya itu gue emang nggak suka sama dia, sama si Cindy ini nggak suka. Cuman karena kalau dia datang tuh selalu lewat mimpi. Datang pakai gaun merah, kadang kebaya merah, tapi rambutnya tuh diurai, gitu. Itu setiap datang. Dan dulu itu ini agak ini dikit ya, maksudnya gue nggak ngeliat ke situ. Ya, biar kata cewek kan kalau bodinya begini kan ini juga gue gitu. Jadi emang larinya ke situ. Cakep nih gitu. Bodinya bohai. Nah, ngelihatnya sih ke situ, ke body ya kan. Karena kan kalau waktu sama si Mawar itu kan Mawar tertutup. Oh, hijab ya? Iya, tertutup. Nah, Cindy ini kebuka. Dan bodinya inilah. Gue sempet ngeliat, wah bodinya paten nih, tinggi. Cindy tuh tinggi. Gitu. Gue lagi bayangin anjing, kita nih ngomongin kuntilanak loh, setan. Tapi kebagian bodinya. Jadi emang gue akuin dulu pas ngeliat Cindy itu bukan dari muka, bodinya oke nih gitu. Karena dulu tuh gue jomblo. Dan gue punya pikiran gini, gue jadiin pacar bisa kali ya gitu. Nah itu kalau nggak salah ya, apa namanya? Gue pernah nonton film itu setannya seksi gitu. Akhirnya gue ketemu sama Cindy, gue ajak ngomong, namanya Jawa banget, si Cindy aslinya nih. Terus dia ngasih tahu silsilahnya dia dari mana, etnis apa. Nah, kalau dia ngaku sama gue itu 1870 si Cindy itu lahir. Era kolonial ya? 1870. Dia itu apa? Kalau lagi dulu tuh, kalau ada perang dia suka bantu-bantu ngobatin. Medik lah. Nah, dia cerita dari situ. Kalau nggak salah itu daerah Jawa Tengah, Blora. Dia itu, si Cindy. Nah, ketika gue lagi nanya-nanya sama dia, boleh nggak kalau misalnya gue panggil nama aslinya? Dia nggak pernah mau. Kita sempet gue tes manggil nama aslinya, berubah. Wujudnya berubah. Berubah jadi lebih serem. Jadi kayak dia nggak suka gitu. Jadi dia nampakin wujudnya dia. Jadi kulitnya hitam. Waduh. Yang diliatin ke gue ya, hitam terkelupas. Terus mukanya udah penyok-penyok, darah mulu lah gitu. Dan itu sambil teriak, hilang. Nggak suka dia. Nggak suka, hilang. Ya udah, akhirnya udah kayak ini, udah kayak orang pacaran. Biasalah, cowok selalu salah kan. Sampai di setan aja cowok. Gue mau sampai minta maaf loh itu. dan begonya gue, maaf ya Cindy, gitu. Gue cuma mau ngetes lo doang gitu. Ya udah deh, besok-besok nggak lagi deh. Itu gue ngomong sendiri. Dan mungkin dia dengar kali. Akhirnya sempet lah gue kerja part time sebenarnya sih. Selingan di salah satu perumahan daerah Senopati. Itu gue ketemu sama yang punya rumah, katanya rumahnya peninggalan Belanda. Nah, rumahnya peninggalan Belanda itu, jadi ketika lagi direnov itu ada satu tembok yang apa ya namanya ya, dipakai lempung, bukan pakai bata ya, lempung, tanah. Tapi tanah yang dibakar, jadi keras banget. Nah, ketika lagi rumah itu direnov, kelihatan tuh tulang. Dan posisinya dia berdiri. Terus
jubahnya masih utuh, rambutnya masih utuh, kulitnya masih utuh. Sorry, kalau dengan kata lain tuh ibaratnya kayak dia dicor dengan tanah gitu. Iya. Dan jadi kulit dan tulang. Tapi kulitnya tuh kayak kebakar gitu. Dan mukanya sini darah. Maksudnya kayak ada bercak gitu loh di mukanya dia. Sorry, itu kondisinya gimana? Maksudnya udah masih kelihatan kulitnya? Kulit dan tulang, dagingnya udah nggak ada. Oh, jadi si kulitnya itu hancur, udah terkelupas gitu. Terus si kepalanya juga banyak kayak bercak begitu. Ya udah bekas darah itu. Nah, itu yang pertama tahu itu tukang listrik. Jadi ketika tukang bangunan itu lagi renov, tukang listrik pertama tahu itu apaan itu? Kok kayak kemeja, kayak kebaya gitu, dibongkar lah. Begitu dibongkar, tulang masih posisi berdiri begini, kan ditarik semua tuh dari atas ke bawah tuh tanahnya. Itu masih berdiri begini posisinya. Dan itu gue langsung gini nangkep, jangan-jangan ini lagi gitu, jangan-jangan si Cindy. Karena dari baju kebaya merah yang dia pakai itu yang sering ditemuin gue. Terus rambutnya sama panjang. Terus posisi mukanya yang hancur itu hampir sama waktu dia marah. Yang pas gue panggil nama aslinya nggak suka. Dan akhirnya dikubur lah tuh Cindy. Dengan kata lain bisa dibilang Cindy, sorry gue potong, Cindy itu pasti korban pembunuhan ya? Sepertinya. Karena ya dia ditanam begitu, artinya kan ada yang melakukan itu gitu. Gue bisa jadi gini, gue punya pikiran karena ketika ketemu Cindy itu ketemunya bukan langsung ketemu brek gitu, jadi lewat mimpi. Awalnya di mimpi dulu. Awalnya di mimpi, jadi kayak apa ya? Kayak ngasih tahu gitu loh. Nih ada gue nih. Jadi kayak ngasih kode gitu. Ketemu sampai gue ketemu dan bener kejadian gue ke tempat kerjanya nyokap nih. Gitu. Oh iya ngerti, gue ngerti. Jadi akhirnya pas ketahuan, oh jangan-jangan ini kali, ini. Akhirnya udah dikubur, mulai itu kubur gue doain. Sorry, gue potong sekali lagi. Itu sempat nggak? Itu artinya lo sempat hubungin ke pihak berwajib atau gimana? Karena itu kan, enggak. Oh, oke. Dan dibilangnya sih gini, nggak usah lah, toh ini rumah peninggalan Belanda. Artinya apapun itu sudah lama sekali ya? Iya, udah lama. Ya, oke. Pertimbangannya begitu ya? Nah, akhirnya dikubur di rumah itu. Di situ juga dikuburnya? Juga. Beda, jadi dikuburnya di halaman luar. Nah, akhirnya gue mikir gini, oh jangan-jangan dia ngasih tahu ini gue ini korban loh, gitu. Ya walaupun gue pribadi bisa jadi tuh korinnya yang datang, si Cindy itu. Iya, ya kan? Iya. Yang menyerupai lah. Iya, betul. Ya semenjak itulah kayak gue jadi kayak punya pacar. Jadi kemana-mana nih ngelendot. Dan gue kerja berapa bulan gue beli motor ceritanya. Beli motor dan itu motor gue Astrea Grand. Itu gue naik motor, kok motor gue berat banget, bener-bener berat. Begitu gue nengok spion, ada rambut kekibar di belakang. Gue liat nggak mungkin, rambut gue nggak mungkin lurus ya, rambut gue kan gelombang gitu, lurus. Kata gue, wah jangan-jangan Cindy lagi. Tapi setiap dipanggil Cindy hilang, enteng. Nah jadi mulai dari setelah dimakamin nama gue itu, mulai itu dia nempel-nempel tuh. Terus gue terminal Blok M gue ngamen atau gue nemer gitu. Ini kadang sebelah kiri gue nih berat. Jadi kayak posisinya gimana ya? Kalau cewek tuh ngelendatnya begini nih, gitu. Sambil nempelin dagu. Dimanjain jurik ya. Males banget sih. Tapi juruknya cakep. Iya sih. Nah, mulai dari situlah kayaknya gue nyaman gitu. Maksudnya karena tiap hari gue ketemu dia, ngelihat dia, terus ngelendot mulu, nyaman lah
gue nih. Jadi gue udah nggak mikirin pacar kan, udah nggak mikirin manusia tuh, udah pikirannya udah mah dia aja lah. Bisa karena biasa ya. Bisa. Tapi kayaknya yang ini jangan diceritain. Kenapa? Soalnya beda sama si Mawar. Sama si Mawar. Ini rada-rada binal sebenarnya. Oh gitu? Iya, rada-rada binal. Makanya kenapa gue sempet nggak punya cewek tuh dalam jangka waktu lama banget. Itu dia. Faktor utamanya dia. Tidur enak ditemenin sama dia. Ya kayak bener-bener punya pacar. Cium ya cium. Oh gitu? Iya. Dan gue nyium tuh dia tuh nempel. Maksudnya kayak nyium orang. Nempel. Okay. Ya pokoknya laki-laki dan perempuan lah gitu ya pokoknya. Ya nakalnya laki-laki kalau sama cewek gimana sih kalau lagi di tempat tidur? Ya maksudnya nggak begituan tapi ya begituan juga nggak ada yang tahu, nang aja. Nah gitu kan. Nah, akhirnya gue terlalu nyaman sama si Cindy itu. Oh gitu. Akhirnya gue lupa. Wah, emak gue udah tua. Gue harus buru-buru nih nyari calon istri, nyari pacar. Setiap cewek yang gue deketin mental semua. Itu ada Tasya, ada Lucy, ada Marsha, terus itu rata-rata orang Priok, orang-orang Priok, dan itu Cindo. Jadi dulu tuh gue di Blok M gue punya satu pegangan bis Maesari AC49. Itu kan dulu jalurnya Blok M ke Tanjung Priok tapi lewatnya lewat Grogol. Nah di situ tuh banyak anak-anak kuliah tuh, Cindo-Cindo itu cakep-cakep banget. Nah akhirnya yang pertama gue gebet itu Tasya. Udah deket banget malah, sampai ibunya deket. Si J suruh main, ibu udah masak. Ibu udah masak, mainnya ke rumah. Main, begitu ke rumah, emaknya mukanya jutek banget. Tuh nggak tahu. Begitu lagi sama Marsha begitu juga. Sampai kejadian Dinda itu Cindo, tapi dia indigo. Jadi ketika gua ngajak ngomong itu, jadi ada sosok cewek katanya di samping gua. Dia ngomong, Jay, ada cewek samping lu, mukanya nggak suka sama gua. Lu tau lah itu dia siapa, gitu. Tahu dia? Dia tahu. Dia tahu kalau lu sama-sama tahu, gitu. Iya, jadi ibarat kata dia tahu kalau dia cewek ini, si Cindy ini hubungan sama gua. Lu bisa ngeliat? Bisa. Cerita lah tuh, bla 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 bla. Mungkin ini salah satu faktor lu nggak bisa punya cewek karena dia. Jadi setiap cewek yang liat gue itu ya ibarat kata muka gue jelek lah, ganteng sih enggak, ganteng lah enggak. Tapi lebih ke muka gue hitam atau muka gue nggak menarik buat lawan jenis gitu. Itu ada berapa tahun ya? Lama banget, lama. Saking lamanya itu gue sampai sempet bilang gini sama Cindy, udahlah, lu nggak usah ngikutin gue lagi. Kalau lu sayang sama gue, ya lu izinin gue biar gue punya pacar. Jangan lu tutup. Oke. Kayaknya diizinin sama dia. Diizinin. Nah, cari duitnya gue susah. Gue ngamen susah dapat duit. Gue ngenekin bis Maesari, bisnya sepi. Maksudnya penumpangnya nggak ada. Ada 1-2. Jadi maksudnya nggak pernah sampai full bangku gitu. Jadi kayaknya gini, lu pilih nggak punya cewek atau nggak punya duit. Mungkin pikirannya dia begitu kali. Ya karena gue pikir, nggak punya duit gue nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan. Gitu gue mikirnya begitu. Ya udahlah, nggak punya cewek. Gue ngomong sama dia, ya udahlah. Mulai dari situ tuh berlimpah lah. Jadi
gue punya satu kawasan di mana kawasan itu nyetor sama gue gitu. Apa yang gue mau sini begitulah pokoknya, jatah-jatah lah. Dan itu merdeka banget. Gue punya banyak duit, cuman nggak bisa punya cewek, dan itu dalam jangka waktu lama. Sampai suatu saat gue punya cewek, bukan punya cewek, gue penumpang bis gue cakep nih, ya kan? Gue gebet. Saking gue pengen gimana caranya nih biar si Cindy ini ngizinin gue punya cewek, gitu. Akhirnya gue punya metode sendiri lah, jebret sama si cewek ini. Si cewek ini ibarat kata udah kelepak-kelepak lah sama gue. Ya mau nggak mau dong, Cindy ngerelain kan. Dan anehnya itu si Cindy itu nyerupain dia. Begonya gue nggak bisa bedain dia apa sama cewek gue. Wujudnya sama. Wujudnya tinggi, putih, sama. Jadi sebenarnya ciri-ciri cewek gue itu hampir sama Cindy. Tinggi, putih, rambutnya lurus. Dan itu selalu nyerupain. Nah, kalau gue lagi ke Priuk nih, emaknya aja kadang suka bingung. Perasaan tadi ke kamar mandi, kok tiba-tiba keluarnya dari kamar, gitu. Nah itu berapa kali tuh, emaknya suka negor gitu. Kamu diapain sama Jay? Enggak diapa-apain, gitu. Akhirnya, gue kayak terkekang gitu loh. Gimana sih? Dalam artian si Cindy ini kok jadi kayak mau nguasain diri gue gitu. Manggil dia, gue ceritanya. Manggil, itu nggak mau datang. Karena dulu di depan rumah gue ada pohon mangga tuh yang gue bilang tuh. Akhirnya tuh kamar gue pantek. Saking gue kesel sama dia. Nggak bisa masuk kamar gue loh. Tidur lo di luar lo. Jadi si sini adanya di pohon mangga. Gitu. Jadi biasanya dia di kamar nih, di lemari. Ini nggak bisa masuk. Itu ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Berantakan. Kerjaan gue berantakan. Hubungan gue sama cewek gue berantakan. Ya gue sih nggak nuduh Cindy yang ini dia nih yang bikin berantakan, nggak. Tapi kayaknya ada campur tangannya dia. Kerjaan gue berantakan, bener-bener berantakan. Langsung gue SP3. Nggak pakai SP2, SP1, SP3 langsung. Ngelamar kerjaan ini, nggak target, pecat. Wah udah berantakan lah bener-bener. Akhirnya udah gue bilang sama Cindy gini, yaudah sekarang gini deh, maunya gimana? Gitu. Kalau emang kamu nggak mau ditinggal, jangan bikin gue susah, gitu. Kasihlah gue kelonggaran. Ibarat kata gini, lu punya pacar, tapi pacar lu kenal percuma. Di situ ternyata apa? Bukannya ditambah benci, tambah suka sama gue, tambah nempel, gitu. Sampai sekarang si Cindy ini. Dan ceritanya itu dia pernah cerita kalau nggak salah Van Jos siapa gitu yang ngebunuh Belanda. Nah, jadi palanya dia tuh dihantam pakai apa namanya kendi buat minum, dihantam, dijatuh, dihantam lagi sampai bener-bener ini. Nah si Van Jos ini karena saking takutnya ditembok lah pakai itu apa namanya lempung. Jadi posisi ini tembok nih, terus ditutup lempung begitu. Dan di bawahnya itu dibuat bakar ikan, bakar singkong. Jadi buat ngerasin si lempungnya itu. Iya. Itu salah satu buat nutupin. Nah itu ceritanya gue baru tahu sekitar 3 tahun setelah lu jalanin sama dia. Sama Cindy gitu. Dan sampai sekarang juga lebih apa ya? Ada enaknya gini. Dalam artian ketika ya gue nggak apa namanya nggak memungkiri pertolongan emang dari Allah kan, yang jaga juga dari Allah kan. Tapi si Cindy ini lebih tahu duluan. Jadi tuh kalau ada yang bisik tuh dia yang bisikin, hati-hati,
ini orang niat jahat. Oke. Gitu. Hati-hati, ini begini. Dia ngomong. Secara nggak langsung ikut ngejaga lu gitu. Iya. Karena gue pernah bilang, emang kalau lu sayang sama gue, lu jagain gue, kasih gue kebebasan gitu. Dan itu sampai sekarang masih berhubungan sama Cindy. Gitu. Iya. Gua itu dari putus cewek Tanjung Priuk, putusnya lama tuh. Lama nggak punya cewek. Dari situ temulah sama orang Batak. Sama orang Batak, putus lama nggak punya cewek, terus dapat cewek anak Roxy, dan itu nggak bertahan lama karena salah satu alasan si Cindy nggak suka itu, ini cewek manipulatif nih dia. Jadi di mulut tuh beda, di hati beda gitu. Terus sempat dibikin kecelakaan sama Cindy, dan gue tahu tuh ulahnya dia. Ini cewek dibikin kecelakaan? Iya. Dan gue tahu karena gini, gue pernah diingetin sama Cindy, pacar kamu itu dikasih air kelapa, dan air kelapa itu udah dibaca-baca, dan pacar kamu tuh udah mulai jatuh cinta, hati-hati. Gue ngomong lah ke cewek gue itu, ternyata dia lagi dekat sama orang, dan orangnya itu setiap dia pulang nih, ya gue nggak sebut suku sih, setiap dia pulang itu dia selalu bawa air kelapa utuh, itu disuruh minum. Nih aku bawain air kelapa nih, seger siang-siang, datang tuh ke toko bawain minum. Gue udah coba buat ngelarang, sampai gue tameng itu nggak bisa, karena kan yang minum dia tuh langsung masuk ke badan. Kecuali emang diserangnya dari luar nih. Lu gue pelet, jeder, otomatis kan itu ditahan kan? Iya. Karena dimasukin lewat air, diminum lah, masuk. Gitu, akhirnya Cindy ngomong, kalau nggak diginiin, diputusin, malah ntar jadi masa depan kamu berantakan sama dia. Ini cewek nggak bener. Akhirnya udah, gue putusin tuh. Nah itu salah satunya ketika gue disuruh beli motor yang gue ceritain, motor Ninja. Gitu. Jadi gue punya motor bebek, cewek gue ini pengennya Ninja. Dibeliin gue. Orang kaya dia? Ya, maksud gue kalau lo mau beliin gue, ya lo beliin aja, jangan motor gue dijual. Gitu. Akhirnya ya, putusnya gara-gara itu. Dan itu ada campur tangannya si Cindy. Dan dari situ gue lama nggak dapet cewek. Mulai nyaman lagi lah tuh sama Cindy. Nyaman kemana-mana, jadi kayak gue lagi bete, gue ke Puncak sendiri, gue ke Cirebon sendiri, gue ke Tanjung Pasir sendiri, ke pulau sendiri. Jadi karena gue mikir gini, setiap gue kemana, ya gue ada cewek kok yang ngikutin gue, ya kan? Gue tidur ibarat kata ada di samping gue gitu. Tapi dampaknya itu gue jadi lebih emosional. Oh gitu? Iya. Jadi kalau dalam jangka waktu yang lama, emosi gue nggak terkontrol. Hawanya tuh pengen nampolin orang, hawanya tuh pengen dicari gara-gara lah. Akhirnya coba datanglah ke salah satu teman gue yang gue anggap dia tuh tinggi lah ilmunya. Lu bisa nggak misahin gue sama makhluk ini? Gue ceritain tuh. Gue lagi ngomong begini, lu mau tau Cindy depan muka gue diplototin begini. Gimana gue nggak jiper ya? Terus dengan santainya ngomong, udah nggak cinta, udah nggak sayang. Siapa yang ngomong? Cindy. Oh gitu? Iya. Tega-teganya kamu sampai nyuruh orang buat misahin aku sama kamu. Emang tuh orang bisa? Coba kalau bisa. Gitu. Dan temen gue tuh tahu. Ada Cindy di situ? Iya. Gak mau kan mas? Ngomongnya gitu, gak mau kan mas? Iya ya. Gue udah, wah sampai ke gurunya temen gue. Sampai kalau guru gue ngomongnya gini, apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Sekarang gini,
lu main-main sama makhluk halus itu beda lu sama manusia. Ketika dia udah suka sama orang, nggak bakal dilepas. Lu mau ngomong anjing kayak, lu mau kata-katain sekasar apapun, lu sakitin dia, lu pukulin dia, nggak bakal melepas. Yang ada malah tambah sayang. Beda dengan manusia. Itu salah lu, nah sampai sekarang. Jadi ibarat kata apa ya? Gue punya apa namanya? Punya 2 cewek. Ibarat kata ya satu bini gue. Otomatis satu Cindy ikut. Nah, di hubungan lo sama istri lo nih nggak ada Cindy, ada nggak dampaknya? Kalau untuk dampak nggak ya. Gue kalau dulu pernah baru-barunya gue nikah nih, Cindy ini sering nampakin di lemari tempatnya dia dulu. Ke lu atau ke istri lo? Ke bini gue lah. Oh gitu? Iya. Sampai ngeliat itu ada cewek di kamar. Bini gue enggak itu jangan ini kalau yang dibilang Cindy. Sampai pernah nyerupain bini gue. Dan gue tahu senyumnya bini gue tuh seperti apa. Maksudnya paham lah, ngeplek. Senyumnya bini gue, senyumnya Cindy tuh udah ketahuan. Iya. Kalau senyumnya udah senyum manis banget, itu Cindy. Cuma kalau udah senyumnya jutek ya tahu sendiri. Maksudnya gini, kalau lu sama bini lu, pasti kan lu udah paham kan baik buruknya kan. Sampai hal detail pun pasti kan lu paham. Cara bini lu senyum, cara bini lu ngomong kan pasti lu tahu. Ketika lu godain, senyumnya bini lu pasti kan, apa sih lu? Pasti kan jutek. Begitu digodain, lagi apa? Nengok, ini loh lagi masak. Cindy nih. Nggak taunya apaan, pas begitu gue telepon, bini gue di mana? Di pengajian. Dan itu gue belum punya anak. Nah sampai kejadian, gak enak gue ngomongnya ya, gimana ya? Ngomong aja bebas lo. Begitulah. Apaan nih begitu? Ya, begitulah pokoknya. Bahasa gaulnya enak-enak lah. Iya. Enak-enak lah. Dan apa namanya ya? Dan itu enak-enaknya ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau di manusia sama manusia kan zina kan. Ya mungkin sama setan zina juga kali ya. Nah gitu, iya bener juga tuh. Zina juga, zinanya sama setan lagi gitu. Rasanya sama? Rasanya seperti ini. Sebentar. Ketika lu menginginkan sesuatu yang bener-bener lu pengen, terus lu dapetin. Itu? Iya. Enak banget lah pokoknya. Pokoknya enak banget. Dan 2 kali. Gue 2 kali sama Cindy itu. Sampai gue bilang begini sama dia. Nanti ketika gue punya anak, lo nggak bisa begini. Karena gue punya anak. Anak gue cewek, sama kayak lo. Lo nggak bisa begini lagi sama gue gitu. Dia cuman ngangguk, iya, hilang, udah. Itu selama setahun. Jadi selama bini gue ngandung tuh, itu Cindy nggak kelihatan. Nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Yeah. Sampai akhirnya muncul tuh kemarin tuh. Setelah anak gue jalan 8 bulan ini nih. Jadi anak gue tawa-tawa, ya kan, senyum-senyum. Sore-sore itu. Sama siapa nih anak senyum-senyum ketawa? Jadi gini. Gitu. Gue nengok, rambut panjang nongol lagi. Gue ngomong sama bini gue. Nah ada digodain tante Cindy tuh. Oh bini lu udah lu ceritain juga tentang Cindy ini? Lah kan gue mau cerita sama dia. Oh gitu. Gue udah. Jadi hal yang semua yang terjadi dalam hidup gue pasti cerita. Dan bini gue biarin aja. Kalau perlu jagain si Cindy jagain si Nada sekalian. Dan itu yang gue lihat ketika anak gue madep ke jendela. Gue ngeliat rambut panjang, jubah merah. Dan itu gue liat, Cindy. Begitu gue longok, hilang.
gitu. Dan itu kejadiannya 2 kali sampai akhirnya ini yang sedih sih, dia tuh ada di belakang toren. Jadi rumah gue itu belakangnya buat naruh toren air. Tadinya tuh gue nggak denger apa-apa gitu malam. Kok jam 12 ada orang nangis gitu. Gue dengerin, kok kayak dari belakang rumah. Gue buka tuh dari pintu kamar mandi belakang. Kok tambah kenceng. Penasaran lah gue ambil tangga, gue naik ke toren. Ada Cindy di situ. Lagi nangis. Dia itu berharapnya, gue sedih juga sih sebenarnya kalau sama Cindy itu. Dia tuh berharapnya dia punya anak dari gue. Cindy. Iya. Makanya gue bilang Allah itu udah menetapkan manusia sama jenisnya. Gitu, nggak bisa manusia sama jin. Gue nanya, kamu kenapa? Enggak, aku sedih tapi bahagia. Aku udah bisa ngeliat kamu ketawa-ketawa bahagia sama anak kamu gitu, sama Nada. Sekarang ya aku tetaplah aku, makhluk yang seperti ini gitu. Gitu? Iya, seperti yang kamu temuin pertama kali. Dan itu apa ya, gue langsung kayak ngerenung gitu. Iya ya, sebelum sama bini gue sama Cindy. Sebelum sama sini gue sama Cindy, sebelum sini sama Cindy. Jadi kayak ngerasa gue punya cewek tapi gue campakin. Gitu. Dan dia selalu setia sama lo. Iya, dan dia selalu ada buat gue. Sedih sih sebenarnya, gue pengen nangis, gue nyeritain ini. Dan tadi sempat gue panggil, gue mau ngisahin lo boleh nggak? Gitu. Boleh. Emang dari kemarin emang boleh. Cuman ada beberapa bagian yang nggak boleh diceritain. Gitu. Makanya sampai sekarang gue mikir, apa takutnya nanti anak gue ini nanti apa ya? Mungkin bisa dibilang indigo kali ya. Bisa ngeliat hal-hal gituan gitu. Karena yang kalau emang anak kecil sih emang bisa ngeliat kan, karena kan masih bersih. Nggak tahu nanti besarnya seperti apa. Dan bini gue juga udah pernah bilang, dah kalau emang Cindy bawa dampak negatif, mendingan dibuang. Gitu. Jangankan lu nyuruh gue buang, teman-teman gue yang sakti nggak bisa ngebuang dia karena dia nggak mau. Gitu. Dan gue sempet ada pikiran gini, siapa yang bisa buang ya? Apa namanya? Ya mungkin adalah yang lebih yang sakti gitu ya. Maksudnya di atas langit pasti kan ada langit lagi. Ada kepikiran untuk kebuang dia. Cuman gue balik lagi. Awal gue ketemu dia, terus nemuin jasadnya dia. Jadi buat kata ya pacaran yang bener-bener kayak pacaran anak muda ya sama Cindy. Kalau misalnya masih Mawar itu kan pacaran ABG, ya model-modelnya seperti itu. Kalau sama Cindy kan emang udah ibarat kata lu jalan sama dia, lu tidur sama dia, lu makan sama dia. Dan dulu hobi gue kan nonton bioskop. Dan gue nonton bioskop nggak sama cewek, sendiri. Dan itu ditemenin dia gitu. Sampai sekarang kalau gue pikir apa gue buang, apa gue cari orang yang bisa gitu ya. Tapi hati gue tuh kayak belum rela gitu. Rasa nggak teganya besar ya? Iya. Apa ada keinginan gue temuin aja kali ya biar berantem tuh berdua. Sama yang di Jombang ya. Iya. Kali kan berantem kan ketemu ya kayak di inilah dunia nyata lah. Cowok gue nih. Sorry. Ini buat penonton. Jadi yang mau ditemuin ini di sebelum yang episode ini ada kisah juga pertama kali Bang Jai ini pacaran dengan bangsa itu juga, dan ini niatnya mau ditemuin nih, usil banget ya orangnya. Temuin biar berantem. Gitu ya. Biasanya kan begitu, cewek sama cewek berantem kan.
cowoknya brengsek nih, udah tinggalin. Nah, maksud gue begitu pengennya. Jadi mereka yang ninggalin gue, bukan gue yang ngebuang gitu. Tapi di sisi lain gue nggak tega, karena salah satu, maksudnya bukan bersekutu dengan setan ya. Jadi apa yang gue tahu itu sebenarnya udah dikasih tahu sama Cindy, nih orang punya niat jahat nih. Makanya gue bisa tahu, oh ini orang begini nih, ini orang begini nih. Gue bisa tahu salah satunya dari dia. Walaupun gue sendiri mempelajari itu gerak-gerik orang seperti apa, orang culas seperti apa, orang licik seperti apa. Nah kalau Cindy itu lebih ke apa sih, main belakang. Hati-hati nih orang mau guna-guna lu nih. Jadi sebelum itu gue pagar. Itu makanya sekarang rumah gue pagar, WC sampai WC gue pagar. Dan itu pun semua emang harus gue pagar, karena apa? Gue udah protek. Takutnya nggak kena ke gue, kena ke anak atau bini gue gitu. Nah kisahnya Cindy ini sih sebenarnya pelajarannya gini. Jangan inilah, jangan apa namanya? Jangan main-main sama makhluk selain kita. Karena yang dibilang temen gue, semakin lu sakitin, semakin lu suruh pergi, dia semakin cinta. Karena rasanya itu bukan seperti manusia. Manusia kan lu sakitin, lu kata-katain kan nggak ini kan, wah gue direndahin nih. Cewek manusia seperti itu. Tapi kalau cewek bangsa jin, ya enggak, malah tambah seneng. Nah apalagi si Cindy ini bukan, maksudnya bukan kayak si Mawar. Mawar ini kan jin muslim, ya kan, gitu. Dia tahu kalau si Cindy ini enggak. Ibarat kata Mawar ini lebih ngerti batasan. Lebih, kalau Cindy anak ABG zaman sekarang lah, gitu. Jadi ibarat kata dia bisa ngelakuin apa aja hal yang dia mau, termasuk ya kayak gua gini. Karena setiap apa yang dia mau itu yang berbentuk Cindy, gua 2 kali ya berbentuk Cindy. Maksudnya emang Cindy. Cuman kalau yang di mimpi itu beda-beda. Yang di mimpi. Itu yang di mimpi-mimpi teman kantor gua, bos nyokap gua, nyaru gitu. Dan itu selalu ngajak begituan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang berbentuk wujud Cindy, iya. Dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun ya? 2021. Berarti sekitar 2001 ke 2001 ya. Sekitar 13 tahun. 13 tahun ya. Itu gua sama dia. Makanya tadi sempat datang ke sini tuh, boleh nggak cerita? Makanya sempat lama kan kalau wirid itu. Kalau mau ceritain, tapi ada batasan ya. Gitu. Marah nggak? Nggak. Ya udah ceritain. Makanya ya bebas nih, cerita si Cindy ini bebas. Sebenarnya masih banyak loh. Kayak si Cindy itu pernah bikin cewek gue tuh sekarat, koma. Kenapa? Diapain? Jadi gue pernah punya cewek Lampung, udah mau nikah, itu dibikin jatuh dari kamar mandi, plek, koma itu, dan akhirnya meninggal sih. Maksud gue, selama dia koma 2 tahun itu, gue nggak punya firasat kerjanya Cindy nih. Dan akhirnya lu taunya dari mana? Dia ngakuin semua. Gitu? Iya, ngakuin. Cewek lu yang ini gue yang giniin, cewek lu yang ini gue giniin, cewek lu yang ini gue giniin. Sampai kerjaan-kerjaan lu gue yang giniin. Artinya dia melakukan itu nggak hanya ke satu cewek. Ini mungkin yang parah ya, tapi yang cewek-cewek lu sebelumnya ada campur tangan dia sehingga lu pisah. Iya. Oh gitu. Kalau jadi yang sama cewek Lampung ini gue mau nikah. Nah jadi dibikin sama dia itu seperti itu ya, gue walau-walam ya. Maksudnya dalam artian gini, mati itu kan urusannya Allah kan, haknya Allah. Kalaupun setan ngebunuh itu kan nggak mungkin. Setan tuh nggak bisa ngebunuh. Ya mungkin entah si Cindy nongol, ngagetin doang.
dia kaget terus kepleset, bisa jadi kan. Tapi kalau untuk kayak, wah lu gue sliding lu, gue cekek lu, pala lu gue botolin kan enggak. Mungkin, gitu. Dia kaget jatuh. Dan itu koma 2 tahun terus meninggal. Akhirnya sempat marah. Nah sempat marahnya itu justru malah bikin si Cindy tambah dekat. Jadi gue udah gak mau marah sama dia. Karena semakin gue marah sama dia tuh jadi kayak gini, ih anjing dia kalau marah ganteng gitu, atau ih dia kalau marah gue jadi tambah cinta, mesti kayak begitu. makanya gue nggak mau nggak mau marah sama dia lagi. Jadi balik kata dia mau begini suka-suka lu dah gitu. Jadi takutnya lu gini lu ngapain godain Nada, takutnya dia malah tambah iya gitu. Jadi ini menarik ya bro. Jadi ini buat yang nonton, gue selama ini penasaran. Berarti kan bisa dibilang di alamnya jin ini kan mungkin ya, sorry ini mungkin bukan Cindy, mungkin ini Horin atau sesuatu yang menyerupai dia ya. Di alam jin itu kan mereka juga seperti manusia ya, artinya mereka bisa berkeluarga, mereka bisa punya anak, artinya mereka juga punya perasaan dan bisa berhubungan. Nah ini yang gue baru tahu nih, ternyata hubungan lintas alam ini kalau sampai terjadi ini juga bisa gitu, dia bisa punya rasa cemburu bisa. Dan itu gila ya. Ini bener-bener gue tuh kadang-kadang, sorry bro, gue sering dengar tuh orang yang nikah dengan jin kayak gitu-gitu. Tapi kalau lu kan, kalau gue lihat nih, sorry, dia berdua murni sama-sama perasaan gitu. Ada orang yang menikah dengan jin tuh dengan berbagai motif, ada yang kekayaan, maaf ya. Gue mau nikahin lu tapi lu ngasih gue ini kan begitu. Kalau ada. Dan kayak gitu, ternyata memang mereka tuh juga punya, bener ya, mereka juga punya hawa nafsu. Sama. Mereka punya rasa cemburu, rasa memiliki, rasa kayak gitu ya, karena sama-sama makhluk Allah ya gitu. Jadi ya itu, jadi gila serem banget ya kayak gitu. Kalau saran gue mah jangan berhubungan lah. Kalau misalnya ketika lu disukain jin cewek gitu, makhluk halus cewek, jangan sekali-sekali direspon. Karena dampaknya ya kayak gue gini, selalu dibikin gelap, percintaan gelap, kerjaan gelap. Lah tinggal milih nanti tuh, lu mau kalau lu lu ngasih pertanyaan ke dia, ya lu pilih mana? Lu pilih nggak punya cewek tapi lu banyak duit, lu punya nggak punya cewek tapi lu bisa banyak duit, atau lu punya cewek tapi lu nggak punya duit gitu. Bahkan kalau gue lihat dari indikasi kayak gitu kan bisa lebih parah lagi. Lebih parahnya adalah kalau orang yang nggak kayak lo nih, misalnya laki-laki yang lain, dia sampai tergelincir akidah, akhirnya meminta kepada si jin ini untuk ayo dong kasih gue kekayaan. Iya. Kan begitu jadinya kan. Ngeri ya. Wah, gue baru ingat ya. Kenapa? Atau begitu mau gue minta kekayaan. Gue ngajarin. Nah, bercanda bro. Tapi prosesnya tuh ini, prosesnya itu emang kalau sama Cindy ini murni karena gue jomblo terlalu lama, dapat si Cindy. Terus udah gitu Cindy bukan kayak si Mawar yang jin muslim gitu. Jadi ya udah ngeliat bodinya juga udah inilah. Jadi nggak peribahasa itu berlaku bro, tampang setan bodi ketan. Ibarat kata imajinasi liar gue lah gitu. Iya. Wah lancar. Imajinasi liarnya seperti itu sebenarnya. Tapi yang gue ambil pelajaran tuh gini, seburuk apapun lu di hadapan orang yang suka sama lu, itu nggak bakal berpengaruh. Ya seperti gue bilang tadi, udah gue usir, udah gue baca-bacain, sampai gue tendangin, gue suruh pergi, gue kata-katain, tetap aja. Ibarat kata sama kayak manusia, ketika dua orang cewek dan cowok jatuh cinta, ibarat kata seburuk pasangan lu apapun, seburuk pasangan lu apapun itu bakal tetap normal di mata orang yang sayang. Intinya sudah menerima kekurangannya masing-masing. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang nih gue hidupnya sama Cindy, dan
gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin si Mawar bisa jadi tahu, karena terakhir itu gue ketemu Mawar sebelum ketemu Cindy. Oh, abis itu nggak ketemu lagi si Mawar? Nggak ketemu lagi. Bisa jadi gini, bisa jadi oh dia udah ada, akhirnya si Mawar balik lagi. Yang tadinya kangen sama gue gitu, kangen sama ketemu Bang Jai gitu. Dia yang ngelirik lu, wah lagi tidur sama Cindy nih. Iya, gitu. bisa jadi gitu. Kalau emang sebenarnya gini, kalau emang gue nggak pernah mau ngasih apapun ya ke demit gitu, jin ataupun sebagainya. Kayak orang punya keris nih, maaf nih yang punya keris, yang punya benda pusaka kan, harus dimandiin, harus ini ya. Buat gue, ngapain lu jadi budaknya mereka, kasarnya gitu ya. Lu harus bersihin, lu harus mandiin pakai minyak, lu cium-cium, wah udah kayak hormatnya apaan tahu. Gue nggak pernah mau, makanya makhluk halus yang ibarat kata pengen gitu deket sama gue atau pengen tinggal sama gue, silakan datang. Tapi gue nggak bakal pernah mau nurutin kemauan lo. Entah kayak orang kesurupan, gue aing minta kopi, lu nyusahin orang aja kan, minta kopi, minta rokok, lu kata kagak bayar kan, kasarnya begitu. Jadi kalau mau datang silakan. Dan gue nggak bakal mau nurutin permintaan lo, lu harus kasih kemenyan lo, ini apapun gitu. Kalau lu nggak suka, ya udah lu pergi. Nah, nggak berlaku sama Cindy. Gitu. Nggak gue kasih apa-apa ya tetap aja. Cintanya dia tanpa syarat, bro. Nah, iya itu. Nanti suatu saat sebenarnya ada dia tuh pindah dari pintu ke sini. Makanya gue sering lihat. Sini nih? Iya, sini. Oh gitu? Iya. Dari situ ke sini. Dari situ ke sini. Nah, itu ngeliatnya ke gue. Gitu. Sebenarnya kalau ada yang bisa, maksudnya ada yang bisa ngambil hatinya, ya silahkan. Gitu. Gue sih nggak mau ngusir ya. Maksudnya kan gue udah ada anak. Otomatis kan perhatian gue pasti kan ke anak gue, ke bini gue, gitu kan. Jadi ya jangan gara-gara gue ngurusin demit, keluarga gue terlantar, gitu. Terus kalau yang punya mendingan dilepas-lepasin lah, gitu. Nah bro, nih buat yang lu pada nonton ya tuh kan, kata Bang Jai sendiri tuh, ini ada cewek single cantik oriental tuh bawa teh mau tuh gas. Oke Bang Jai, ini ada lagi nggak yang lu mau cerita tentang sini nih buat nonton? Sebenarnya cerita lagi atau ya terserah yang masih menyangkut Cindy nih. Sebenarnya Cindy itu termasuk apa ya? Ada andil juga gitu di hidup gue ya. Kayak gue ngobatin orang. Ya walaupun gue sendiri gue punya pegangan untuk ngobatin orang gitu, bukan dari ini. Tapi sebagian besarnya itu untuk tameng dari belakang Cindy. Jadi ketika gue lagi ngerjain sesuatu apapun, yang di belakang gue pasti ada dia. Gitu. Ibarat kata dokter lah. Kayak contoh kan kemarin lu suka cerita tuh kadang ada yang dikirimin orang jahat ngirim sesuatu ke orang lain, lu coba bantu dia, diserang nih, Cindy ini ada andil untuk mengcover gitu ya. Oh gitu. Dan dia akur. Cindy ini akur. Akur sama pegangan gue yang lain. Oh gitu? Iya. Jadi kenapa gue mempertimbangkan biarin aja lah, suka-suka dia. Toh kalau dia nanti bosan, dia bakalan pergi gitu. Ya, tapi sampai sekarang nggak pergi. Karena dari pegang-pegangan gue yang lain itu nggak ada respon. Wah sini begini nih, sini begini, enggak. Jadi kalau gue lagi ngobatin orang ya ini apa saling jaga gitu. Tapi yang lebih andil itu, yang lebih sering sama gue itu Cindy dari dulu gitu. Ibarat kata dari gue yang belum ngerti caranya begini, itu sebagian yang ngajarin dia. Ini caranya begini loh. Ini caranya begini loh. Ketika gue ngobatin orang atau gue ngobatin orang yang kenapa-napa gitu atau kemasukan, gue nggak perlu turun tangan gitu. Jadi si Cindy yang keluar nggak? Keluar yuk.
gitu. Jadi cuman ini doang. Paling sini ngasih kode udah nggak usah. Ada cara diplomasinya juga lah antar mereka. Jadi ngobrol gitu. Keren. Itu maksud gua. Nah, apa ya? Sebenarnya tadi tuh yang dari gue bilang ada orang nggak di sini gitu kan, tadi cerita sama Mbak Mona ada orang ya di kamar itu gitu. Itu salah satu penghuni sini. Terus tadi sempat sama Cindy sempat ngobrol tuh, sempat diusir. Oh gitu. Cindy. Oh, karena bukan rumahnya dia kan. Iya. Mereka punya teritorial. Teritori. Jadi si Cindy sempat diusir. Gue minta izin, enggak kok. Emang maksudnya yang ada yang sama gua gitu. Dikasih izin ya udah. Makanya sekarang bisa ada di sini. Mungkin kalau yang penonton yang bisa ngeliat atau yang ini bisa ngeliat Cindy di mana. Gitu. Cuman tadi tuh dari pintu ke samping. Udah itu aja bolak-balik. Kalau penonton bisa ngeliat ya mungkin ya dia kemana gitu. Nih gue dari tadi lagi mikirin apa bro? Gue lagi mikirin mau ngasih judul episode ini apa ya? Mungkin Cinta Tulus Kuntilanak Merah. Asik. Keren kali ya. Tapi dia bukan kuntilanak merah loh. Apa tuh? Bukan. Terus apa jenisnya? Kuntilanak merah itu kan identiknya jahat. Iya. Jahat dan kuat. Dia itu bukan kuntilanak. Oh gitu? Cindy itu bukan kuntilanak. Karena yang di mainstream gue adalah perempuan berjubah, rambut panjang, itu kuntilanak. Mau putih, kayak kuntilanak putih, merah kuntilanak putih, hijau kuntilanak hijau gitu. Buat gue gitu. Tapi Cindy ini emang, maksudnya bukan kuntilanak juga, maksudnya dari bangsa jin gitu. Tapi dia ini emang bukan kuntilanak. Dia tuh hampir sama kayak si Mawar. Cuman bedanya Mawar ini muslim yang taat agama. Muslim dari keluarga baik-baik yang dijaga, ya terhormat lah gitu. Nah, ini cewek modern lah yang hidupnya tuh bebas seperti itu. Cuman dia setiap gua baca Al-Quran atau sholat itu nggak pernah ngerasa teriak panas, enggak. Oh gitu? Iya. Oke. Ya kayak gua ngobatin, maksudnya kayak gue nolong orang gitu ya. Pasti kan gue baca-baca ayat suci kan. Dia tuh nggak pernah kepanasan. Oh gitu? Iya, gue sholat malam, dia tuh selalu ada. Jadi makanya gue bisa mastiin ya, maksudnya bukan dari kalangan non-muslim. Maksudnya bukan dari kalangan Iprit lah gitu. Tapi mungkin dia muslim tapi walaupun yang nggak terlalu taat kan begitu. Nah, ini Islam KTP. Iya. Manusianya seperti itu. Nah sekarang gua buang kalau nggak salah itu sesudah kita balik dari Sukabumi. Oh ya waktu itu? Ya, itu setelah kejadian kalau nggak salah ya, gua dapet orang minta tolong di daerah Tapos, gitu. Nanti juga nih itu buat apa, cowok cewek kalau misalnya punya hubungan, kalau lu lu berbuat ya lu tanggung jawab gitu. Karena yang kemarin sebelum gua buang itu jadi yang korban ini cowok nih korbannya, bukan cewek. Korbannya cowok. Jadi si cowok ini diguna-guna sama cewek karena ceweknya hamil. Gitu, ceweknya hamil, orang ini minta tolong. Jadi katanya sih, wah ini bang ada yang aneh bang, gini cerita. Ternyata gue tulisin, iya ada. Nomor cewek lu boleh gue minta nggak? Gitu. Terus gue telepon, besokannya gue ketemuan. Gitu, ketemuan tanpa si cowok ini. Gue tanya kenapa? Karena kan versi dari ini kan, gak tahu bang, tiba-tiba dia minta putus gini. Ternyata dari si ceweknya, gue bunting bang, 3 bulan. Gue suruh gugurin, gue diputusin. Ya akhirnya sempat gue jelasin, caranya salah kalau mau kayak begitu. Kalau lu cara belakang begini, kasihan. Anak lu yang gak tahu apa-apa, kasihan. Udah gini aja, damai aja deh, gimana? Mau damai nggak?
Kalau dia mau nikahin gue damai bang, gitu. Akhirnya cowoknya gue takut-takutin, kayaknya nonton nih. Gue takut-takut, masa gini, mau gimana pun juga tuh kan darah dagingnya dia kan, nggak bisa lu singkirin begitu aja. Lu pilih lu hidup bahagia sama anak, sama cewek yang sayang sama lu, atau lu pilih sengsara, terus lu hidupnya mati, gimana? Terus cowok gue takut-takutin begitu. Ya gue pilih hidup bahagia lah bang, ya udah itu kan anak lu. Kenapa lu ini? Tapi gue nggak yakin bang anak gue. Lu yakin nggak cewek lu tidur sama yang lain? Enggak, ya udah berarti anak lu. Kelar kan, simpel. Gitu. Ya, terus gue gimana nih urusannya? Udah kelar kan? Ya udah pulang. Gitu. Nah, setelah gue pulang itu, gue sempat didatengin satu, kayaknya sih ini apa, sesepuh yang dulu gue pegang, yang maksudnya paling tua gitu. Kalau emang mau nolongin, lanjut saya kasih. Kalau enggak, ya kita udahan. Itu dengan spontan gue bilang, kayaknya gue capek deh. Maksudnya dalam artian nolongin, bukan capek karena nolongin ya. Karena kan gue kayak begitu fisik yang dihantam. Nggak mungkin orang ngobatin orang, pasti kan energinya yang terkuras. Gitu. Akhirnya gue minta, udah deh, maaf ya, lepas aja. Akhirnya itu gue lepas 2. Dan itu salah satu yang paling gahar yang gue lepas. Karena gue mikir gini, setelah beberapa temen gue meninggal tuh, kok gue kayak, wah, waktu gue kapan ya? Kita nggak tahu kan, namanya umur. Jangan sampai ketika udah waktunya kita meninggal, ini isian masih ada di mayat kita. Gitu. Karena yang gue jumpain selama ini, ketika lo punya isian sebelum lo buang terus lo meninggal, itu mayat lo itu didiemin sama isiannya, gitu. Jadi yang nguasain isiannya sendiri. Yeah. Jadi bukan rohnya. Nah itu yang gue nggak mau. Makanya pelan-pelan ya gue coba buang. Ya mungkin ada yang nggak gue buang. Gue masih ada pikiran buat tolongin orang sih. Maksudnya yang benar-benar butuh bantuan. Gue pengen nolong gitu. Ya walaupun gue pribadi nolong ya nggak pernah mau ngasih nominal. Dan itu dilarang. Buat gue haram. Karena apa? Gue pernah dibilang, jangan pernah lo minta tarif ya. Dan gue nggak pernah minta tarif. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya udah. Gitu. Karena gue dapat ilmu kayak begini tuh emang awalnya emang buat nolongin orang, gitu. Ya walaupun dulu sempet buat apa jago-jagoan, ya kan, gamparin jin keren kali ini gitu. Tapi kesini lebih ke kayaknya gue nolongin orang deh, kasihan. Karena gini, bener kata si Marcel, lu ketemu dukun, ketemu orang yang bisa ngobatin, kalau udah yang namanya minta duit, udah kagak bener dah. Buat gue ya, orang datang ke lu, Bang Arfi tolongin gue dong gini, ya udah tuh lu daftar dulu, nih lu beli ini, kan kasihin orang mau berobat minta tolong sama lu, masa ya lu duitin gitu. Nah itu yang jadi pedoman gue sampai sekarang. Orang datang minta tolong, gue tolongin sebisa gue. Kalau gue nggak bisa, ya jangan nyalain gue, kan Allah yang ngizinin, yang punya ilmunya Allah kan. Betul, gitu. Betul banget. Oke. Nah akhirnya ya udah sekarang gue hidup bahagia sama Cindy. Oh gitu. Bertiga. Berarti happy ending nih ya? Happy ending, tapi apa ya? Gue tuh sebenarnya pengen ngelepas, maksudnya dalam artian gini. Masih labil juga dia. Ketika gue lagi bawa boncengan sama anak gue, Cindy tuh pasti ngikut. Itu yang bikin gue berat. Jadi gini, gue ke Bekasi nih, tuh Cindy pasti ngikut. Gitu. Sedangkan gue kepengen anak gue tuh normal, maksudnya jangan kayak, ya maksudnya
Dalam artian ya kayak bapaknya mungkin ada kelebihan yang bisa jadi keuntungan. Tapi kan di sisi lain kan nggak semua anak kepengen kayak begitu. Iya. Tuh. Gue pengennya hidupnya normal dulu si anak gue ini. Ya kalau bisa mah jangan ditongolin. Ya kan udah 2 kali ditongolin. Gitu. Ya sekarang ya itu aja sih pesen-pesen gue. Jangan main-main sama makhluk halus. Apalagi main perasaan. Nih bro, kita udah kedatangan bisa dibilang playboy lintas dimensi. Ini keren sih. Ini gue baru dapet apa ya, bener-bener cerita yang ya kayak gue bilang tadi, kisah yang memang hubungan antara dua yang beda beda alam, tapi memang berdasarkan perasaan. Iya. Ada yang berdasarkan kepentingan, dan itu yang kepentingan sudah 90% ujungnya ke arah musyrik. Iya. Karena dia meminta akhirnya di situ kan. Ini gue mau sama lu karena gue punya kepentingan dan gue minta sama lu. Nah itu ya alhamdulillah sih gue ngeliat lu nggak sampai ke situ ya. Nggak, walaupun minta-minta. Walaupun secara nggak langsung dia ikut membantu ya, tapi itu kan lu nggak minta, dia dengan sendirinya ya kan. Ya itulah kadang-kadang bro kita bermain dengan hal kayak gini tuh kita tergelincir ke dalam ibaratnya akidah kita tuh sangat tipis kalau lu nggak bener-bener hati-hati ya. Dan kita juga nggak nyaranin ya untuk ada orang juga yang mau melakukan hal yang sama ya kan. Iya, jangan. Karena ya apalagi bersekutu sih. Nah, bersekutu udah nggak bener dah. Itu jadi takutnya orang yang tadi kayak gitu karena sering dibantu, nggak dibantu lama-lama ketergantungan ya. Akhirnya meminta. Nah, walaupun dia nggak ngomongnya namanya sudah meminta, nah itu udah selesai, udah coret loh. Ya itu sih. Oke deh bro, kalau gitu Bang Jai, ini makasih banget nih ya, kisah lo nih keren banget brother. Makasih banget. Ini mudah-mudahan bisa berguna ya buat yang nonton kan, karena kita nggak pernah tahu ya di sana tuh yang nonton mungkin juga ada yang seperti lo tanpa kita tahu ya kan. Iya. Dan mungkin ini mudah-mudahan sedikit memberi pencerahan lah gimana semestinya kita kalau bisa sebisa mungkin kalau emang bisa dilepas ya Bang Jai ya. Dilepas. Jadi ya kita manusia aja bro, nggak usah sama yang kayak gitu-gitu. Walaupun kelihatannya cantik kan, wah cantik tapi setan. CTS cantik tapi setan. Oke deh kalau gitu, gue Arvin dari Jajah Malam undur diri, dan Bang Jai kita undur diri dulu Bang. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.